Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai ideologi negara berupa tantangan-tantangan Pancasila dalam berbagai masa. Presiden Soekarno termasuk salah seorang perumus, penggali, dan pemberi nama Pancasila untuk dasar negara. Dalam hal ini, Soekarno sangat memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Dinamika Pancasila dimulai dari masa Soekarno, di mana Pancasila mengalami pasang surut karena dicampur dengan ideologi komunisme dalam konsep Nasakom. Selanjutnya, dalam masa Soeharto, ideologi dituangkan dalam TAP MPR nomor 2 tahun 1978 tentang permasyarakatan dan dijadikan asas tunggal bagi semua organisasi politik Orpol dan organisasi masyarakat Ormas. Dalam era reformasi, tantangan berupa enggaknya para penyelenggara negara mewacarakan tentang Pancasila hingga hilangnya Pancasila dari kurikulum nasional menguak. Tantangan-tantangan Pancasila sebagai ideologi negara di masa sekarang dapat dilihat dari berbagai peristiwa berupa gerakan atau paham. Yang pertama terdapat radikalisme agama, merupakan gerakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Tantangan ini merupakan tantangan berbasiskan agama. Selanjutnya terdapat radikalisme sekuler, merupakan paham yang ingin memisahkan Pancasila dari nilai-nilai agama. Esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Pembahasan ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah hakikat Pancasila sebagai ideologi negara. Hakikat Pancasila sebagai ideologi negara memiliki tiga dimensi sebagai berikut, yaitu dimensi realitas, dimensi idealitas, dan dimensi fleksibilitas. Dimensi realitas mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakatnya. Hal ini mengandung arti bahwa nilai-nilai Pancasila bersumber dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia, sekaligus juga berarti bahwa nilai-nilai Pancasila harus dijabarkan dalam kehidupan nyata sehari-hari, baik dalam kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat, maupun dalam segala aspek penyelenggaraan negara. Selanjutnya adalah dimensi idealitas. Dimensi idealitas mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai dasar Pancasila mengandung adanya tujuan yang dicapai sehingga menimbulkan harapan dan optimisme serta mampu menggugah motivasi untuk mewujudkan cita-cita. Yang terakhir adalah dimensi fleksibilitas. Dimensi fleksibilitas mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi bersifat terbuka karena bersifat demokratis dan mengandung dinamika internal yang mengundang dan merangsang warga negara yang meyakininya untuk mengembangkan pemikiran baru
tanpa khawatir kehilangan hakikat dirinya. Selanjutnya adalah bagian kedua dari pembahasan ini, yaitu urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Perlu disadari bahwa peran ideologi negara tersebut bukan hanya terletak pada aspek legal formal, melainkan juga harus hadir dalam kehidupan konkret masyarakat itu sendiri. Beberapa peran konkret Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut, yaitu ideologi negara sebagai penuntun warga negara, dan ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai yang tidak sesuai dengan Pancasila. Ideologi negara sebagai penuntun warga negara mengandung makna bahwa setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada preskripsi moral. Contohnya, kasus narkoba yang merebak di kalangan generasi muda menunjukkan bahwa preskripsi moral ideologis belum disadari kehadirannya. Oleh karena itu, diperlukan norma-norma penuntun yang lebih jelas, baik dalam bentuk persuasif, imbauan, maupun penjabaran nilai-nilai Pancasila ke dalam produk hukum yang memberikan rambu yang jelas dan hukuman yang setimpal bagi pelanggarnya. Lalu yang selanjutnya adalah ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai yang tidak sesuai dengan Pancasila. Contohnya adalah kasus terorisme. Kasus terorisme ini muncul sebagai bentuk pemaksaan kehendak melalui kekerasan, yang merupakan perilaku yang bertentangan dengan nilai toleransi, hak asasi, dan semangat persatuan sebagaimana terkandung dalam Pancasila. Sekian, terima kasih.